Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji serta syukur atas nikmat yang tidak bisa kita ukur, karunia yang masih kita terima berupa sehat, berupa keimanan, dan mudah-mudahan keimanan ini tetap kita pegang teguh hingga yaumil qiyamah, sehingga kita termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga bersambung kepada kita yang semoga termasuk umatnya yang istiqomah dengan syariat yang beliau bawa. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pagi ini mungkin agak berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Kalau kajian sebelumnya mungkin membahas fikih, tauhid, ibadah, dan seterusnya. Kali ini izin saya menyampaikan beberapa tips untuk mendukung atau mensupport kita dalam melakukan ibadah, terutama sholat. Ada beberapa pakar yang biasa menyampaikan tentang kebaikan atau manfaat dalam gerakan sholat. Mungkin dulu di Ar-Rahman juga pernah ada Abu Sangkan dulu yang menyampaikan tentang gerakan sholat khusyuk, gitu ya. Ada juga saya kenal salah satu guru kami di Medan, Dr. Sagiran. Beliau meneliti bagaimana gerakan sholat ini sangat bermanfaat untuk kesehatan sendi. Tapi masalahnya, karena dalam pelaksanaan sholat justru sendi ini yang jadi masalah gitu. Dalam berdiri yang cukup lama, sendi sudah mulai gemetar. Apalagi usia-usia tertentu sudah mulai tidak kuat dalam menjaga tubuh. Menjaga tubuh dalam kondisi mungkin berat yang berlebih, mungkin bahkan mungkin obesitas, ini sangat mempercepat kondisi lutut kita tergerus. Banyak hal yang bisa terjadi ketika lutut kita tidak kuat menjaga tubuh kita. Nah, di kesempatan kali ini izin menyampaikan beberapa poin yang berkaitan dengan memperbaiki gerakan sholat kita. Bagaimana kita menjadikan gerakan sholat kita ini justru menjadi ajang atau kesempatan untuk memperbaiki sendi itu sendiri. Tadi kan ketika kita melakukan sholat, banyak saya menemukan bapak-bapak, ibu-ibu juga bermasalah dalam sendi, sehingga dalam melaksanakan sholat tidak tumakninah. Sementara kita tahu tumakninah adalah rukun dari sholat itu sendiri. Ada satu hadis yang menceritakan bahwa ada Rasulullah SAW bertanya ke sahabat, "Wahai sahabat, tahukah kalian siapa orang yang paling buruk di antara manusia yang ada?" Sahabat menjawab, "Siapa ya Rasulullah? Kami nggak tahu. Engkau yang paling tahu. Engkau yang lebih tahu." Rasulullah menjawab, yaitu orang yang mencuri dalam sholatnya. Ini dalam konteks sholat. Sahabat menjawab lagi, bagaimana bisa orang mencuri dalam sholatnya? Rasulullah menyampaikan bahwa ternyata orang mencuri dalam sholatnya itu adalah dia tidak tumakninah dalam rukunya. Bahkan diibaratkan juga orang yang terburu-buru dalam melakukan gerakan sholat
seperti ayam mematok makanan. Baru juga menapak sujud, udah bangkit lagi. Baru juga ruku, belum sempat tumanina, udah bangkit lagi. Bisa jadi karena hal ini terjadi karena ketidaknyamanan dalam melakukan gerakan tersebut, terutama sujud dan ruku. Bahkan di beberapa keterangan hadis menyampaikan bahwa ketika ruku, Rasulullah SAW membuat satu perumpamaan, bukan perumpamaan ya, satu takaran. Ketika di antara kalian ruku dan menyimpan wadah yang ada airnya tidak tumpah. Artinya apa? Datar atau flat. Kalau miring berarti dia akan tumpah airnya, artinya rukunya tidak benar. Kalau kita lihat cara sholat kita, sudah pernah belum kita mengecek gerakan sholat kita, terutama ruku? Jangan-jangan lututnya ada yang masih nekuk. Ada kondisi tertentu ketika ruku harus menekuk lutut, terutama orang-orang yang sudah ada keluhan dengan lututnya, atau kekakuan atau ketegangan yang berlebih di otot betis maupun otot paha. Nah, hari ini kita akan melihat, nanti kita akan bersama-sama melihat bagaimana seberapa elastis otot betis dan otot paha kita yang mungkin jarang kita latih. Kenapa kita perlu melatihnya? Karena tadi untuk keluasan dalam gerakan sholat kita. Pertama yang harus kita lihat adalah berat badan ideal kita. Berat badan sangat berperan penting dalam kesehatan sendi, terutama di bagian lutut. Lutut, ankle, ini akan bagian-bagian yang paling awal protes ketika berat badan kita berlebih. Berat badan yang ideal, Bapak Ibu nanti bisa cek, ada rumusnya, tinggi badan dikali berat badan. Kalau laki-laki itu dikali 10%, kalau perempuan dikali 15%. Untuk menjaga berat badan, saya rasa sudah banyak pakar-pakar nutrisi untuk menyampaikan hal-hal ini, seperti memperhatikan pola makan, pola diet, mengurangi karbo, kalori, dan seterusnya, dan memperbanyak konsumsi sayur, juga buah-buahan, dan melakukan aktivitas fisik. Nggak cukup hanya menjaga asupan makanan, mengurangi kalori, mengurangi lemak, tapi dalam pola gerak tidak terpenuhi, tetap harus berimbang. Berikutnya adalah melakukan olahraga. Olahraga yang dimaksud di sini tidak mesti badminton, lari pagi misalnya, tidak mesti. Nah, ini nanti yang di poin ini akan banyak kita melakukan beberapa gerakan yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Sedang di dapur, sedang masak misalnya ibu, sedang berkebun mungkin, sedang nonton berita mungkin, sedang baca koran, atau buka scroll HP misalnya, bisa kita lakukan. Berikutnya adalah memperhatikan postur tubuh ketika kita beraktivitas, terutama duduk. Rata-rata aktivitas kita duduk. Bapak berangkat ke kantor, duduk. Di mobil, di motor. Sampai di kantor, duduk lagi. Bekerja, duduk. Pulang nanti duduk lagi. Maka posisi yang paling sering aktivitas yang kita lakukan adalah terlebih yang kantoran. Beda hal kalau kayak operator ya, atau yang berkaitan dengan mobilisasi yang cukup tinggi, mungkin posisi duduknya kurang. Tapi mobilitas ketika duduk ini sangat kurang. Berikutnya adalah ketika kita melakukan postur yang buruk dalam waktu yang cukup lama. Contoh, orang yang melakukan postur yang bungkuk, mejanya lebih rendah daripada dadanya, maka dia akan melakukan posisi ini terus menerus berapa jam dalam satu hari, satu pekan, satu bulan, bertahun-tahun dilakukan, maka nanti pada waktunya nanti, maka dia akan terjadi disebutnya kyphosis. Bungkuk badannya
belum pada waktunya. Beda cerita, beda hal kalau bungkuknya sudah di usia lanjut 70, 80, wajar kalau terjadi kiposis atau bungkuk. Ketika kita mengangkat barang yang tidak simetris, contoh kalau di rumah mungkin ngangkat galon atau ngangkat kertas atau barang yang cukup berat, posisinya salah. Ini juga sama, akan mengakibatkan postur yang tidak baik. Beberapa klien yang datang ke tempat kami praktek itu mengeluhkan sakit pinggang, itu awalnya hanya ngangkat barang, hanya memindahkan motor, hanya memarkirkan motor, tapi efeknya atau dampaknya betul-betul berasa, ada pergeseran terjadi di lumbar paling bawahnya, maka dokter memvonis ada yang saraf kejepit, ada HNP dan segala macamnya. Berikutnya kita akan latihan nanti bagaimana kita melakukan peregangan supaya tubuh kita siap dalam melakukan aktivitas hari tersebut. Jangan lewatkan hari kita tanpa melakukan stretching atau peregangan di setiap sendi kita. Selanjutnya, menggunakan alas kaki yang tepat. Alas kaki yang tidak tepat bisa merusak struktur tulang belakang kita. Bapak mungkin atau ibu-ibu lah yang paling sering menggunakan high heel atau sepatu hak tinggi. Ini berakibat nanti majunya tulang lumbar bawah atau disebut juga lordosis. Ketika tulang belakang bagian bawah kita ini maju, walaupun orangnya tidak hamil, seolah-olah seperti orang hamil. Apalagi bapak-bapak yang memang sudah kebanyakan ya, rata-rata banyak kemajuan di bagian perut. Biasanya kalau menggunakan alas kaki yang tidak tepat dengan postur tubuhnya, maka akan mengalami lordosis. Berikutnya, harus memperhatikan asupan nutrisi. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ini akan menjadi manifestasi kesehatan tulang kita. Contoh, makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein yang cukup, ini akan memperkuat atau menjaga kesehatan tulang kita. Semakin kita memperbaiki makan kita, maka tulang kita pun akan terjaga dari pengeroposan dini. Pengeroposan yang terjadi nanti berakibat banyak sekali implikasi yang terjadi nanti ketika terjadinya pengeroposan tulang. Berikutnya, menghindari gerakan-gerakan yang mendadak. Kalau yang sudah usia di atas 30 atau 40 ke atas, disarankan tidak lagi melakukan olahraga yang sifatnya kompetitif. Semacam futsal mungkin, mini soccer, atau badminton. Ini harus sudah disesuaikan aktivitas olahraganya. Mungkin olahraganya tidak lagi yang berkaitan dengan yang harus mengejar bola, mengejar kok, atau lari misalnya, tapi lakukan olahraga-olahraga yang sifatnya bisa dikendalikan, tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebih. Contoh jalan kaki, contoh jogging, yang ringan-ringan saja dulu. Atau beberapa aktivitas yang bisa dilakukan itu seperti renang, berkuda. Ini adalah aktivitas yang sifatnya tidak kompetitif, tidak mesti memacu adrenalin yang berlebih, tapi kita tetap bergerak. Berikutnya, cukup istirahat. Karena kalau begadang, paling cepat efek negatifnya adalah ke hati kita, ke organ liver. Ketika organ liver bermasalah, maka yang lain juga akan bermasalah. Karena di liver ini adalah gudangnya tempat didaur ulang zat-zat yang ada di darah kita, didaur ulang yang sudah tidak mulai produktif, sudah mulai tidak terpakai, maka didaur ulang. Maka kesehatan hati ini kita penting, karena disinilah asal mulanya kualitas darah kita itu disuplai ke seluruh tubuh kita, termasuk tulang itu sendiri. Berikutnya, ini tindakan-tindakan yang bisa dilakukan kalau ada terjadi semacam radang
atau kekakuan di otot yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah secara mandiri, yang mungkin sering kita dengar dengan kompresan. Kompres kalau untuk mereka yang kekakuan otot, lakukan pengompresan dengan air panas atau air hangat, atau dengan sesuatu yang hangat. Beda kalau orang dengan radang. Bapak Ibu mungkin pernah melihat orang radang, di lututnya membengkak, warnanya sedikit memerah, ketika dilakukan pergerakan bermasalah, sakit. Nah, ini kompresnya dengan air dingin justru. Jangan ketika ada radang dikompres dengan air panas, nanti semakin jadi dia. Berikutnya, konsultasikan kepada terapis atau memang ahli tulang atau ke dokter ortopedi ketika memang mengeluhkan sakit yang berkaitan dengan tulang maupun sendi, kalau sudah tidak bisa diatasi sendiri. Kalau sudah tidak bisa diatasi dengan latihan, dengan makanan, istirahat, kompres, dan seterusnya, ini kita perlu intervensi atau tindakan dari medis. Jangan mengabaikan keluhan yang ringan, karena keluhan yang berat biasanya awalnya keluhan ringan yang diabaikan. Jadi Bapak Ibu, hari ini, di pagi ini kita akan mencoba untuk cek atau melihat seberapa elastis otot betis dan otot pinggang kita atau otot paha kita, sehingga kita bisa menilai seberapa sempurna gerakan sholat kita, seberapa mampu kita melakukan gerakan yang mungkin sebagian orang terbatas dalam melakukan gerakan tersebut. Siap kita bergerak Bapak Ibu? Siap ya? Boleh? Kalau begitu kita sama-sama bergerak. Sekarang kita sama-sama berdiri dan kita melakukan beberapa gerakan untuk melihat seberapa elastis otot belakang kita. Kenapa yang kita perlukan sekarang, yang kita cek sekarang adalah otot belakang? Karena rata-rata otot belakang inilah yang menahan gerakan ruku kita. Boleh Bapak merapat saja, buat setengah lingkaran, letter U. Kita akan melihat seberapa jauh kita bisa melihat elastisitas otot-otot kita di bagian belakang, sehingga kita bisa mengukur otot kita ini kemampuannya seberapa jauh, seberapa bisa kita melakukan gerakan yang sempurna, terutama di posisi ruku. Boleh sama-sama kita ruku? Kelihatan nggak Pak? Ruku yang benar, saya baca di beberapa fikih penjelasan sifat gerakan sholat Nabi. Ketika kita ruku, kaki kita menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat, bukan menghadap kiri kanan. Bapak pernah lihat orang yang kiri ke kanan, satu ke kiri, satu ke kanan arah kakinya? Nah, yang benar adalah menghadap ke kiblat semuanya. Oke, berikutnya tangan bertumpu di lutut, bukan di tulang kering, bukan pula di paha. Pernah melihat orang bertumpu di kaki bawahnya, di bawah lutut? Ini kita masih menemukan. Saya beberapa di Majelis Talim itu masih melihat yang sholat itu di sini. Dalam konteks hadisnya disebutnya bertumpu di lutut. Boleh Pak, sama-sama kita bertumpu di lutut. Tangannya lurus. Kalau dalam anatomi tangannya ekstensi, kakinya pun ekstensi, tidak ditekuk. Oke. Kalau kita sudah tepat penggunaan posisi ruku ini, maka Bapak Ibu boleh izin Bapak di sini Pak. Pengen lihat ininya, ruku lagi Pak. Bapak Ibu, ketika kita ruku, tangan harus ekstensi, harus regang, bukan ditekuk. Begitupun kaki lututnya harus ekstensi, bukan menekuk. Izin coba ditekuk. Nah, ada yang tekuk seperti ini, berarti rukunya tidak tepat atau kurang tepat. Nah, ketika kita melakukan ruku yang benar, tangan mendorong badan kita ke depan, kaki mendorong badan kita ke belakang, sehingga di sini terjadi distraksi. Ada peregangan yang cukup kuat. Ketika ini dilakukan dalam waktu yang cukup, ini akan memberikan traksi yang cukup, distraksi yang cukup.
peregangan yang cukup, dan itu akan membuat, silakan diri lagi, ini akan membuat tulang belakang yang selama ini dipakai duduk terus menerus terjadi peregangan kalau dilakukan dengan benar. Yang kedua, kita lihat Bapak Ibu, kita bareng-bareng lagi, kita ruku, turunkan tangan ke lantai persis di depan jempol kita. Bagi yang sampai. Kalau nggak sampai boleh nanti ngacung ya Pak ya, Bu. Di mana terasa tarikan yang cukup kuat. Bapak sampai ya Pak ya, tapi tarikannya cukup keras ya. Ada yang tidak sampai sama sekali? Ada ya Pak ya? Oh banyak. Di sini ada yang tidak sampai, oh nggak sampai juga. Idealnya Bapak Ibu, ini sampai mestinya. Kita bisa napak telapak tangan kita di depan kaki kita, tanpa merasakan sakit atau nyeri yang berlebih. Kalau belum sampai, ini yang tadi disampaikan di awal. Artinya ketegangan otot di betis, ketegangan otot di hamstring kita, di paha kita, berarti cukup tegang. Ini yang akan kita coba rilis dengan beberapa gerakan nantinya. Supaya apa? Ketika kita melakukan ruku, kita bisa memenuhi kaidah tumak ninah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita cek, kita angkat tangannya ke atas, kasih beban ke belakang. Kasih beban yang cukup, perhatikan keseimbangan, jangan sampai ngejengkang ke belakang. Coba dirasakan, mungkin ada yang tidak nyaman di pinggang, di bahu, atau di leher belakang. Di pinggang. Oke, ada lagi selain pinggang Pak? Cukup? Oh di perut. Ada ya di perut. Ada yang bergetar nggak perutnya? Ada. Bukan lapar Pak. Kalau ada yang bergetar ketika dikasih regangan ekstensi ini ke belakang, berarti cukup tegang Pak di depan. Mungkin jarang dilakukan peregangan. Peregangannya sangat sederhana. Nanti di akhir kita akan sama-sama melakukan peregangan untuk melenturkan bagian-bagian yang dirasa kaku tadi. Oke, berikutnya ke kanan. Miringkan badan ke kanan, kepalanya, lehernya, bahunya ke kanan. Rasakan rusuk bagian kiri. Adakah otot yang ketarik berlebih? Ada Pak? Aman semua? Alhamdulillah. Oke, sekarang ke kiri. Miringkan kepala, bahu, badan. Rasakan rusuk di bagian kanan berarti ya. Ada nggak yang otot ketarik berlebih? Sampai Bapak harus ngasih kompensasi, mengurangi lekukan ke kanan ke kiri. Ada nggak? Baik-baik saja Pak? Oke, alhamdulillah. Oke, masih aman Pak. Sekarang kita akan turun. Yang kita cek sekarang adalah lutut kita. Saya rasa bahu kita tidak perlu lagi, atau perlu juga mungkin di bahu? Perlu? Oke, kita ke bahu dulu. Bahu, Bapak jangkau tangan kanan ke belakang leher atau belikat bagian atas. Coba Bapak rasakan, bisa nggak menyampai area tengkuk? Normalnya bisa, tapi ini tidak semua orang bisa. Ada yang tidak bisa? Bisa semua ya? Ada yang ini Pak ya? Tenis elbow-nya kena ya Pak ya? Oh ya, ke ini ya. Nah ini yang saya maksud ya Pak ya, keterbatasan. Betul. Ada keterbatasan. Yang menahan apa? Bisa otot, bisa tendon. Bagaimana biasanya ada histori sebelumnya? Apakah bekas cedera atau benturan dan seterusnya. Kiri? Kiri aman semua? Oke. Kalau aman berarti shoulder kita, elbow kita masih aman. Oke Pak ya. Selanjutnya kita akan turun ke bawah ke lutut. Lutut cara ngeceknya sangat mudah. Kita cukup berdiri tegak, kaki kita seluas bahu kita. Kita tekuk sebentar, hitungan detik. Seberapa kuat kita bisa menahan berat badan kita sendiri.
Nggak usah pakai dulu beban, nggak usah pakai alat dulu, pakai berat badan kita sendiri. Boleh tangannya ke depan. Ini untuk melihat keseimbangan ya Pak ya. Tangan kita ke depan, kita sama-sama untuk menekuk lutut sekitar 20 derajat. Yuk. 1, 2, 3. Bapak rasakan ya di lututnya. Panas, nyeri, atau apa yang kerasa dirasakan. Oke, cukup. Cangkel Pak. Definisi cangkelnya apa sih? Kan ada panas ya Pak ya. Tadi siapa yang bilang panas? Ada yang kerasa panas ya Pak ya? Ada lagi nggak? Ada linu mungkin? Ada ya Pak ya? Apalagi Pak yang kerasa Pak? Lebih ke? Di paha ya? Di ototnya ya? Bukan di lutut ya? Oke. Nanti kita akan naik ke atas nanti ke lutut. Sekarang kita naikkan sedikit untuk melihat seberapa kuat sendi engkel dan lutut kita. Masih seperti tadi berdirinya, tapi jinjit dan lututnya ditekuk kayak tadi lagi, tapi posisi jinjit. Oke, masih tangannya di depan lagi kayak tadi, boleh Bapak tahan dulu. Di mana yang paling banyak kerasa nyeri atau linu, atau yang bagian yang paling protes duluan tuh bagian mana? Coba. Lutut. Masih banyak di lutut. Makanya tema kita tadi apa? Lutut ya, banyaknya ya. Walaupun sendi-sendi lain juga perlu kita perhatikan. Oke, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan di beberapa gerakan untuk latihan kita. Kita sudah melihat ya beberapa sisi, walaupun banyak sekali tes yang bisa kita lakukan sebenarnya. Contoh seperti kita berdiri satu kaki, menjaga keseimbangan, seberapa bisa kita seimbang. Ini melihat balancing kita, karena kita juga butuh keseimbangan ternyata. Kalau Bapak berkendaraan yang di tol, setir mobilnya dilepas, dia larinya kemana? Kanan, kiri. Kalau dia tidak lurus, berarti harus sudah di spurring balancing ya. Kita pun sama Pak, ada tes-tes yang melihat keseimbangan kita. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya melihat di sini rata-rata masalahnya di lutut. Kita lanjut saja ke latihan. Siap nggak nih latihan? Bapak berpikir nggak? Jangan berpikir kalau latihan atau olahraga yang hari ini kita lakukan bareng-bareng bukan seperti olahraga yang ada di benak kita selama ini. Nanti keringatan gitu Pak ya, harus lari, harus pakai seragam yang khusus, sepatu, tidak. Ini bisa kita lakukan, Ibu lakukan di mana saja Ibu beraktivitas. Siap ya, bergerak? Oke, sekarang kita turun dulu. Kita turun melatih flexibility di bagian bawah dulu. Kita duduk di bawah. Bapak Ibu bisa lihat ya. Duduknya seperti ini. Saya nggak tahu istilah Sundanya apa ini. Duduk seperti ini. Perlahan kita melipat kedua lutut kita ke kanan. Ke kanan. Jangan beradu ya Pak ya. Cari aja yang ini masih lega di sini. Tahan dulu sebentar. 1, 2, 3. Ganti ke kiri sekarang. Kiri. 1, 2, 3. Bapak rasakan area yang ada di apa disebutnya ini? Otot paha kita bagian atas. Ada terasa regang di situ? Oke, ke kanan lagi. Ini Bapak bisa bolak-balik kiri kanan 1 menit per gerakan. Oke, kiri. Oke. Setelah ini kita variasikan gerakannya. Ke kanan lagi. Angkat badannya. Panggulnya aja diangkat Pak. Oke. 1, 2, 3. Turun lagi. Ke kiri. Angkat lagi badannya. 1, 2, 3. Bapak merasakan ada regangan di otot-otot paha? Oke, berikutnya. Kalau tadi kaki ke depan, sekarang kakinya kita dudukin. Jempol dengan jempol diadu di belakang kita.
Oke, duduk. Ini gerakan ini Bapak nggak bergerak saja, ini manfaatnya sudah sangat banyak. Membakar kolesterol, membakar asam urat. Ketika duduk iftiros ini kita biasakan. Bahkan duduk ini adalah duduknya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Duduknya seperti ini. Duduk iftiros. Kalau ditambah dengan gerakan, Bapak bisa angkat badannya dengan posisi tegak, bukan membungkuk. Kita ulangi lagi. Badan tetap tegak, angkat menggunakan quadriceps kita di paha kita, angkat badannya. Oke. Berasa nggak Pak? Bebannya di paha kita. Turun lagi perlahan. Oke, berasa kan? Kalau tidak merasakan beban di paha, berarti gerakannya belum pas. Mungkin masih nunduk. Kalau nunduk, Bapak tidak akan mendapatkan hasil yang cukup. Harus tegak. Oke, bareng-bareng. Yuk, tegak. Dorong pinggangnya ke depan. 1, 2, 3. Duduk lagi. Kita lanjutkan. Naik lagi. Dorong lagi. 1, 2, 3. Langkahkan kaki kanan ke depan. Dorong lagi. 1, 2, 3. 3 gerakan ini diulang gantian. Kiri sekarang turun, naik lagi, dorong pinggang. 1, 2, 3. Kaki kiri yang maju sekarang. 1, 2, 3. Ini 1 set. Kiri dan kanan sudah terpenuhi. Ini disebut 1 set. Bapak lakukan ini dalam 1 menit, berapa kali dapatnya, berapa kali pun dapatnya. Ini sudah sangat cukup membantu mengembalikan elastisitas dan fleksibilitas sendi, ankle, lutut, dan hip joint kita atau paha. Karena semua sendi ini yang kita pakai untuk melakukan gerakan sholat. Lanjut Pak. Udah mulai ada rembesan? Udah mulai berkeringat ya. Oke, sekarang posisinya berdiri. Oke, di posisi berdiri kita hanya mengulang gerakan yang tadi awal. Kalau tadi tes itu hanya beberapa kali, ini bisa dilakukan setidaknya dalam 1 jam dilakukan 10 kali. Ada riset yang menyampaikan bahwa orang yang melakukan squat seperti barusan, squat ini 10 kali setiap 45 menit, dia bisa mereduce gula dalam darah. Karena dalam kondisi squat, energi yang dipakai adalah energi yang ada di darah dan otot. Maka yang punya keinginan untuk menurunkan gula darah mungkin yang terlalu tinggi, bingung, susah, squat 10 kali dalam 45 menit. Kita lanjut ya Pak ya. Pertama kita calf raises dulu, mengangkat betis kayak tadi. Boleh kalau Bapak yang sudah tidak bisa seimbang, boleh sambil pegangan di dinding, di meja, di mana saja pegangan boleh. Pegangan supaya tidak jatuh. Pegangan, angkat betis. Gitu ya. Kalau yang masih stabil tanpa pegangan pun silakan. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bapak baca nanti, cari artikel tentang jantung kedua manusia. Jantung kedua kita itu ternyata adalah betis. Betislah yang berperan penting dalam mengembalikan sirkulasi darah ke atas. Jadi orang-orang yang punya, mungkin ya Bapak Ibu punya ada yang keluhan odema, bengkak di kaki, bukan bengkak karena besar ya, tapi cairan tertahan di bawah. Nah ini bisa dipakai dengan latihan calf raises ini, mengangkat betis. Oke, ini lakukan 1 menit. Kan sambil scroll nih nggak kerasa Pak. Sambil scroll media sosial misalnya, sambil baca atau bahkan sambil tilawah. Nah, oke, berikutnya kita squat sekarang. Squat ini ada 2 macam yang akan kita lakukan. Pertama adalah biasa,
Tadi angkat tekuk lutut dan tangan kita ke depan. Yuk, 1, 2, 3. Turun. 1, 2, 3. Naik lagi. Turun lagi. 1, 2, 3. Di rumah nanti Bapak Ibu bisa pegang dumbbell kalau ada 1 kilo misalnya. Kalau nggak ada, air mineral yang isi 1,5 liter itu cukup. Atau yang 600 mili kiri kanan satu-satu isi dengan air, itu sudah cukup. Oke, kita lanjutkan. Baru 2 ya Pak ya, sampai 5 ya. Turun lagi. 1, 2, 3. 3. Satu lagi. Turun. 1, 2, 3. Terakhir. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Sudah mulai hangat ya Pak ya pahanya. Oke. Bapak Ibu yang biasa olahraga, ini bisa dilakukan untuk pemanasan. Kalau lari biasanya ada peregangan juga. Kalau ini kan lebih ke apa disebutnya, kardio ya. Oke, selanjutnya. Sekarang sebelah. Kanan dulu, lanjut kiri. Turun dulu kanan, terus kiri. Pelan-pelan aja Pak ya. Yuk, 3, 2, 1. Kanan, kiri. Kanan lagi, kiri lagi. Ada yang bunyi-bunyi itu lututnya? Itu siapa itu? Bapak tahu kenapa bunyi itu keluar? Karena nggak biasa dipakai gerakan ini. Ya. Karena diservis. Kalau mobil itu kerekek, udah lama nggak dipakai gitu Pak ya. Gitu. Tadi ada yang ketinggalan sebelum ini tuh adalah squat ya. Squatnya itu squat sumo. Buka kaki sejauh mungkin. Kita ibaratkan kita ngambil sesuatu di atas, nyimpan ke bawah, tekuk lututnya. Simpan. Ambil lagi di atas, simpan lagi ke bawah. Yang turun lututnya Pak ya, bukan badan Pak. Bukan badan gini ya, tapi lututnya. Ambil, tekuk lututnya. Tuh, badan tetap tegak. Oke, biar dapat hasil yang maksimal. Oke. Nanti Bapak kalau boring sendiri boleh ajak Ibu ya. Boleh berpasangan. Karena ini akan asik nanti ketika ada yang menemani. Oke, berikutnya. Bapak boleh berpegangan nanti di dinding, berpegang mungkin di meja, dimanapun Bapak bisa berpegangan. Ini seperti kita menendang. Tuh. 2, 3. Tenang-tenang saja, nggak usah buru-buru. Yuk, yang kanan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Ganti yang kiri. Pegangan. Kalau yang nggak bisa harus ada pegangan ya. Karena ini butuh keseimbangan. Oke. Ya tinggi-tinggi Pak. Ini untuk apa? Untuk flexibility di bagian hip joint kita. Lagi-lagi, ini penting sekali, terutama dalam ruku dan sujud kita. Apalagi saya menemukan beberapa orang yang duduk iftirosh, bangkit dari sujud, itu kesulitan. Ini bagian ini kaku. Kemarin dapat klien punya kekakuan di otot dasar panggul. Jalan itu kayak kaku Pak. Jadi dia nggak bisa fleksi, nggak bisa melipat. Karena apa? Ketegangan di otot dasar panggul. Selanjutnya, Bapak ini bisa lakukan di rumah, terutama yang tidak terlalu banyak pergerakan. Bapak bisa cari dinding. Cari dinding, kita menyebutnya wall sit. Duduk seolah-olah duduk di kursi. Biarkan semampu kita bisa menahan dulu. Syukur-syukur sudah bisa dilakukan dalam 1 menit. Udah keren. Ini juga nanti terlihat performa Bapak di ranjang. Seberapa kuat Bapak bisa menahan berat badan sendiri di posisi wall sit seperti ini. Langsung semangat. Betul Pak. Saya menemukan beberapa kasus, baru hitungan detik 1, 2, 3, belum 10, dia udah roboh.
Dan ternyata salah satu masalahnya tadi, performanya dia ternyata rendah. Oke, nanti kita ngobrol di belakang ya Pak ya. Enggak. Kayunya mana Fit? Oke, Bapak Ibu, kita lihat sekarang sambil pendinginan, boleh duduk lagi. Kita usahakan coba duduknya duduk iftiros ya Pak ya, duduk di atas kaki. Ada satu benda yang saya pakai untuk melihat elastisitas otot betis dan paha kita. Ini papan ini dirancang sedemikian rupa sebenarnya bukan untuk ngecek, tapi untuk terapi. Tapi saya gunakan untuk ngecek seberapa elastis tulang otot di bagian paha dan betis kita. Di kemiringan 45 derajat kita mestinya masih bisa berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak tanpa merasakan nyeri yang berlebih. Kalau ada regangan wajar, karena memang diregang, ditarik. Boleh Bapak, ada yang mau coba dulu? Lurus ya Pak ya? Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Yang atlet. Nggak bisa Pak. Yang atlet. Nggak bisa dipaksakan Pak. Ya. Tubuh kita karena ada yang kaku Pak di belakang, maka tubuh minta kompensasi untuk dibungkukan. Nah, ini yang Nah. Mantan tentara masa aja. Ya. Ditagih. Kelenturan otot belakang kita ditagih, dipertanyakan ya di belakangnya. Boleh? Udah? Kalau yang ini ya, yang merasa, oh saya masih sehat, oh saya masih muda, yuk kita cek. Ya, teruskan, oke. Masih, belum bisa, belum. Oke, stabil tapi belum lurus. Ya, masih ada kekakuan. Lurus ya Pak ya, kakinya lurus ke depan Pak. Kakinya lurus ya Pak ya, ke depan. Ya. Ya. Nggak bisa lurus, belum bisa ya Pak ya. Tegak lurus Pak. Oke. Masih diminta harus membungkukan badan karena belum elastis. Nah, ini oke nih, keren nih. Insya Allah. Udah Pak. Oh, ini bas nih. Masih ada sedikit ya, belakang ya. Orang Sunda bilang apa? Kalau panggul ke belakang, tenggeng, sedikit tenggeng ya belakang. Oh, udah? Jatuh. Sedikit. Masih Pak, sedikit lagi ya. Oh, udah? Belum ya. Boleh Pak yang di sana kalau mau coba ya. Kalau sudah yakin bahwa tubuhnya sehat, alhamdulillah. Oh, udah bisa. Sama sekali Pak. Coba. Badannya meyakinkan. Ah, iya ya, bisa. Jadi ini bukan masalah kurus atau gemuk, bukan. Ini masalah ketegangan atau kekakuan otot. Tuh. Oke, masih berasa Pak ya? Di mana yang paling kerasa? Di sini nih. Nggak sampai ke pinggang? Belum bisa nih. Belum bisa ya Pak ya? Oke. Bapak Ibu, ini terlihat sederhana, tapi ini sangat menentukan seberapa elastis otot belakang kita. Masuk. Oke, tahan. Stabil. Masih belum enak. Nah, Pegangan dulu. belum bisa. Masya Allah. Oke. Masuk Pak, kakinya satu lagi. Ya, oke. Coba Pak. Oh, belum. Walaupun Bapak nggak membungkuk ya, cuman belum stabil aja. Cukup dari sana sudah?
Sudah semua? Dari sini sudah, Pak? Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu bisa melihat sendiri setiap kita punya elastisitas yang berbeda. Dan kenapa saya bilang tadi, ini menentukan tumaninah dan tidaknya ruku kita. Semakin dia kaku, Bapak semakin nggak bisa tahan lama dalam melakukan ruku. Oke, sampai di sini kita diskusi dulu sebentar, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Dari sini, dari tengah, samping kiri kanan, silakan. Apa kira-kira? Oh, ibu-ibu juga ada yang mau? Silakan. Nanti kalau ada yang memang perlu penanganan ya Pak ya, kalau kekakuan otot belakangnya berlebih, nanti kita akan coba kasih beberapa gerakan yang dibantu oleh terapis. Jadi tidak melakukan sendiri. Silakan Pak, kalau ada diskusi, kita ngobrol, monggo. Alhamdulillah, silakan mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan? Atau sambil lanjut aja? Oke. Ada? Cukup? Kita lanjut. Mohon maaf, kita sampai jam berapa ya Pak? 6.15. 6.15. Sebentar lagi ya. Ibu udah semua? Ini beberapa tips ada di slide. Nanti saya izin kirim ke Pak Ji nanti, biar dibagikan juga di grup. Ada gerakan-gerakan yang mungkin selama ini kita mungkin sudah biasa melakukan, tapi mungkin belum maksimal karena kita belum mendapatkan bimbingan ya Pak ya. Kalau Bapak Ibu lihat di tempat gym atau tempat fitness itu kita bisa melakukan semua sebenarnya, tapi akan berbeda ceritanya, akan berbeda hasilnya kita melakukan sendiri dengan kita melakukan dengan bimbingan dari personal trainer. Dibimbing dengan tanpa dibimbing akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau kita melakukan sendiri biasanya hasilnya parsial, ngacak gitu ya. Kalau kita dibimbing oleh PT biasanya terarah. Goal kita apa? Makanya tadi di awal kita sudah melakukan tes dulu, masalah terbanyak yang ada di kita tuh apa sebenarnya? Di ankle, di pinggang, di lutut, atau di bagian atas kita nggak tahu. Nah, setelah kita mengetahui bagian mana yang paling banyak bermasalah, maka nanti kita bisa kasih gerakan-gerakan yang memungkinkan bagian tersebut digerakkan. Tadi kebanyakan di lutut ya Pak ya. Tadi saya dengar ada beberapa bunyi ya di lutut yang keluar itu. Ini menandakan tadi ada yang bilang kurang oli gitu ya. Betul Pak, di tubuh kita namanya cairan sinovial. Cairan sinovial ini layaknya oli atau pelumas di kendaraan. Bisa nggak berkurang? Habis? Bisa, sangat bisa. Layaknya motor atau mobil, Bapak telat ganti oli, itu bisa nge-gym itu, bisa berasap, bisa nggak sempurna lah performanya. Maka kalau kita sudah mulai ada tanda-tanda seperti tadi, sudah bunyi di tangan, di lutut, di ankle gitu ya, ini ada tindakan-tindakan atau aktivitas yang Bapak Ibu lakukan yang bisa memicu distribusi cairan sinovial di seluruh persendian kita. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya bergerak. Maka saya selalu mengkampanyekan Pak Bu di medsos saya itu bergerak setiap hari. Karena kalau tidak bergerak, kalau di kendaraan, Bapak mungkin saya nggak tahu kalau kendaraan sekarang ya. Kalau kendaraan itu didiamkan di waktu tertentu, olinya turun. Jadi mesin itu atau kendaraan tadi itu butuh pompa oli yang harus memompa dulu ke seluruh sel mesin. Nah itu pun yang terjadi di tubuh kita. Kalau kita banyaknya mager, banyaknya diam, cairan sinovial tadi tidak terdistribusi ke seluruh persendian kita. Sangat wajar ketika kita melakukan aktivitas tertentu muncul bunyi seperti yang bergesekan, tulang sama tulang bergesekan, atau tendon dengan sendi kita bergesekan.
bisa menimbulkan nyeri atau tidak menimbulkan nyeri, tergantung nanti bagaimana masalah yang terjadi atau pemicunya. Kalau dia habis kena benturan, habis melakukan aktivitas yang berlebih misalnya, ini beda-beda kondisi. Ada yang tanya tadi? Silakan. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia saya 59 tahun. Sekarang saya merasa kaki seperti berat gitu, Ustaz. Itu masalahnya dari mana ya, Ustaz? Itu saja, Bu. Kayak beratnya itu gimana, Bu? Di saat beraktivitas, saat jalan atau apa? Yang terasa berat, terasa beratnya tidak seperti waktu muda itu, maksudnya, Ustaz. Oke. Jelas ya. Oke, Ibu ada aktivitas olahraga rutin nggak? Kalau olahraga rutin enggak, Ustaz. Jadi kebanyakan aktivitas saya itu duduk seperti Duduk. itu. Ya, jelas ya Bapak ya. Pertama yang paling memicu kekakuan otot tadi itu yaitu diam atau statis. Bahasa lain juga disebutnya inaktivitas. Inaktivitas ini adalah kita melakukan aktivitas yang sama di waktu yang cukup lama. Contoh yang tadi saya contohkan itu, kita di depan komputer di waktu yang cukup lama. Berjam-jam dalam hari, itu dilakukan 6 hari dalam satu pekan misalnya, berapa hari dalam satu bulan, bertahun-tahun lakukan. Ini akan membuat alur otot kita itu terbentuk sesuai postur kita. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya Ibu merasakan berat, sudah bisa dipastikan ototnya jarang dilatih. Jarang dilatih, jarang dilakukan peregangan, sudah bisa dipastikan itu. Ini nanti akan terjadi, Bu, semakin bertambahnya usia, maka nanti akan disebut juga ini. Ibu pernah mendengar sarkopenia enggak? Sarkopenia ini menurunnya massa otot. Ini terjadi usia di atas 40 tahun. Kalau sarkopenia ini sudah mulai terjadi, hati-hati. Setiap tahunnya itu bisa 2-5% berkurangnya massa otot kita kalau kita tidak jaga. Cara menjaganya tadi, Bu, bergerak, melakukan pergerakan. Dengan squat body weight tadi itu sudah sangat cukup. Ibu lakukan squat dengan berat badan sendiri, itu sudah cukup untuk mempertahankan massa otot kita. Karena massa otot yang paling cepat berkurangnya adalah bagian kaki. Karena kalau tidak digerakkan, maka dia nanti menurun. Ibu pernah melihat orang yang sudah sepuh, massa ototnya sangat berbeda dengan orang yang masih muda. Ibu lihat kelincahan orang yang sudah sepuh berbeda dengan kelincahan orang yang masih muda. Usia 40-50 sangat berbeda dengan usia 60 dengan 70. Kenapa? Karena tadi massa otot berkurang seiringnya waktu bertambahnya usia. 1% massa otot berkurang sama dengan 5-8% berkurangnya fungsi otot itu sendiri. Artinya di sini Bapak Ibu, semakin kita melatih otot kita, maka nanti tulang akan semakin kuat, sendi pun akan semakin fleksibel nanti. Keseimbangan akan tetap terjaga. Maka nanti di masa tua, di masa lansia tetap bisa beraktivitas secara mandiri. Kita bakal menua semua ya Pak ya. Kita yang muda-muda bakal menua. Nah, untuk mempersiapkan lansia itu ya masih muda. Kalau kita sudah masuk ke lansia, berarti mau nggak mau sudah semakin harus banyak melakukan pergerakan. Jadi prinsipnya gini, saya dengar dari beberapa workshopnya Aderai di beberapa podcastnya beliau, mengharuskan kita tuh bergerak. Semakin bertambah usia, justru semakin bergerak. Tapi gerakan yang teratur, gerakan yang terukur, bukan gerakan yang parsial. Apalagi gerakan-gerakan yang tadi ya, gerakan mendadak atau ngajak lari, bukan. Tapi gerakan-gerakan yang memang mengajak otot kita itu untuk bekerja. Karena
gerakan-gerakan ini akan menggunakan energi yang ada di darah kita, energi yang ada di tubuh kita. Ada namanya energi yang berlebih kita simpan di tubuh kita adalah lemak atau kalori yang ditumpuk di tubuh kita, terutama di bagian perut. Kalau bapak-bapak itu bagian perut, ibu-ibu bisa di paha, bisa di panggul, bisa di perut juga. Ini energi yang berlebih yang harusnya kita pakai. Nah, gerakan-gerakan yang tadi kita lakukan itu dia sangat efektif membakar lemak atau kalori yang ada di tubuh kita. Semakin kita timbun, ya udah semakin nanti menumpuk. Makin numpuk jadi obesitas. Kalau sudah jatuh obesitas, maka nanti banyak sekali turunan-turunan penyakit yang menghantui nanti. Bisa osteoartritis, sendi lutut kita nanti sudah mulai radang. Ada juga asma, serangan jantung, kolesterol tinggi dan segala macam. Ada setidaknya 25 penyakit kalau sudah masuk obesitas. Jadi sebelum terjadi obesitas, bakar dulu lemaknya dengan cara tadi. Cara efektifnya yang lainnya adalah puasa. Ramadan kita 30 hari bisa. Senin Kemis mestinya juga bisa. Yaumul Bid mestinya juga bisa. Karena itu sangat efektif mengurangi kalori, asupan kalori ke tubuh kita. Berikutnya bisa dikombinasikan dengan detoksifikasi. Detoksifikasi yang Rasulullah SAW anjurkan adalah dengan bekam. Ibu cari pembekam yang menjaga kesterilan saat prakteknya, lakukan bekam tiap bulan. 17, 19, 21 di bulan Hijriah. Ini ada keutamaan tersendiri berbekam di tanggal-tanggal ini. Rasulullah menyampaikan siapa yang berbekam di tanggal ini, 17, 19, 21 ini, maka di hari ini adalah diangkatnya penyakit-penyakit berat, kata Nabi. Bekam ini rekomendasinya Rasulullah SAW. Bapak boleh ambil kesempatan ini untuk menjaga kesehatan, supaya tetap prima walaupun sudah lansia. Itu saja mungkin Ibu, mudah-mudahan terjawab. Ada satu lagi, terakhir mungkin ya Pak ya? Oh masih ada. Mana dulu? Oh Bapak dulu. Sudah teman-teman, maksudnya Pak. Silakan Pak. Tadi saya menangkap bahwa betis itu adalah jantung kedua. Ya? Jantung kedua kita Pak. Kalau jantung kedua, kalau jantung yang pertama kan nggak bisa dipijit. Ya. Apakah jantung kedua boleh dipijit? Oke. Nah, yang kedua adalah ini sekarang kan lagi maraknya masalah terapis praktek atau Pak? Apakah itu diperbolehkan? Tingkat kebohongan validannya bisa nggak itu untuk menghindari bahaya ya? Oke. Terima kasih itu aja Pak. Oke Pak, sami-sami. Satu tadi, apakah jantung kedua kita ini boleh dipijit gitu ya? Jawabannya boleh Pak, dengan pijatan yang nyaman, bukan pijatan yang menyakitkan. Karena ada pemijat itu kalau pasiennya kesakitan dia senang, ditambah lagi, pijit lagi. Pernah Bapak merasakan? Oh sakit, wah Pak di sini sakitnya Pak, dipijit lagi yang kencang. Bukan pijatan itu yang kita butuhkan. Pijatan yang kita butuhkan adalah pijatan yang menyamankan. Nah, makanya ada pijatan yang menyamankan dengan stretching. Massage juga, tapi dilakukannya itu dengan lembut. Menyamankan, justru setelah dilakukan massage itu, kita tuh merasakan ringan. Bahkan elastisitas otot kita jadi bertambah. Yang tadi Bapak berdiri di atas papan tadi harus membungkuk. Setelah Bapak melakukan massage di bagian betis tersebut, bisa jadi lurus lagi nanti. Biasanya signifikan Pak perbedaannya. Terus yang kedua, apakah kretek itu bahaya? Jelas bahaya. Kalau dilakukan bukan orang yang sudah tersertifikasi Pak. Apakah di dunia pengobatan konvensional ada kretek? Ada sebenarnya. Namanya kiropraktik Pak. Kiropraktik ini asalnya dari Kanada. Saya baca beberapa jurnal, kalau dilakukan oleh mereka yang sudah certified, ini aman dan memang ada ilmunya. Orang yang mempelajari kretek ini aslinya adalah dokter Pak. Belajarnya itu bisa sampai 6 tahun. Di Indonesia belum ada sekolahnya. Baru ada tuh Malaysia tuh baru ada Malaysia. Brunei sudah ada. Di Indonesia belum ada. Kenapa maraknya kretek ini di Indonesia?
Bapak mungkin tahu ya kretek abal-abal yang digemborkan oleh Bimo Aryo ya di YouTube-nya. Itu dia tuh jadi pasien sebelumnya Pak di Australia. Pasien kretek-kretek, pasien kiropraktik lah kalau di sana sebutnya. Dia pasien karena dia saking seringnya diterapi karena saraf kejepit yang dia alami waktu dia jatuh main jet ski. Dia terhempas, jatuh, dia nggak bisa jalan. Ini cerita beliau ya di YouTube-nya, dan dia berobat ke kiropraktik. Kenapa beliau menyematkan abal-abal? Supaya masyarakat itu tahu bahwa dia itu tidak certified, Pak. Dia tidak ada sertifikasi dalam melakukan itu. Makanya di setiap videonya dia selalu mencantumkan disclaimer di awal. Bukan untuk ditiru. Ini harus dilakukan oleh profesional dan seterusnya. Tapi yang namanya di negara kita kan latah, Pak. Wah, gitu juga bisa lah saya. Dulu di pondok, Bapak mungkin yang pernah ngalamin di pondok, itu kan jadi kerjaan sehari-hari itu. Habis ngaji, pegel, punten dong pengderek-derekin. Itu sebenarnya Pak. Hanya kalau dilakukan tidak pada tempatnya, tidak pada kebutuhannya, maka ini bahaya. Itu salah satu alasan saya Pak. Saya praktisi sebenarnya Pak. Tapi saya sekarang ngambil studi di fisioterapi. Di fisioterapi kita pelajari, tapi namanya bukan kiropraktik, bukan kretek, namanya manual treatment. Kita mempelajari itu. Kita 3 tahun Pak belajar bagaimana mengembalikan posisi tubuh manusia ini ke posisi yang presisi. Yang tadinya miring, kita bisa kembalikan ke posisi yang stabil lagi. Yang tadinya jalannya belok gitu ya Pak ya. Makanya kita sangat paham sekali melihat cara jalan orang, cara orang sholat, cara orang jabat tangan. Kita sudah bisa memahami itu ada masalah apa di orang tersebut. Cara ruku, cara sujud, ini sudah menggambarkan kesehatan tulang belakang seseorang. Kita mempelajari muskuloskeletal, otot, sendi, tulang terbentuk dari apa. Ini kita mempelajari untuk apa? Untuk menghindari bahaya yang bisa saja terjadi ketika melakukan terapi yang tidak pada tempatnya. Kalau Bapak tanya apakah di tempat saya ada kretek? Ada, tapi kita melakukannya dengan keilmuan, bukan melakukan yang abal-abal tadi Pak. Ada pemeriksaan dulu, ada pelenturan dulu, baru adjustment. Kita menyebutnya adjustment, bukan kretek. Setelah itu ada exercise. Biasanya yang bermasalah dengan tulang belakangnya nggak bisa kita langsung kretek, langsung lakukan adjustment misalnya. Harus ada pendekatan terlebih dahulu. Pelenturan ini harus, rilis itu penting. Kenapa? Percuma kita melakukan adjustment tanpa menyelesaikan dulu kekakuan di ototnya, karena nanti dia sembuh, tapi sembuhnya itu temporal Pak. Hanya beberapa hari, beberapa saat, nanti muncul lagi. Karena ototnya belum dilenturkan, belum diselesaikan. Gitu Pak. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak ya. Bapak kalau mau coba dipijat jantung keduanya, Bapak bertahan dulu ya. Jangan dulu pulang. Karena nanti saya pengen spill beberapa gerakan yang Bapak bisa lakukan sendiri kok. Gantian sama Ibu nanti di rumah. Gitu mungkin Bapak? Cukup? Cukup ya. Tadi ada satu terakhir di belakang Pak. Ada Ibu di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya usianya masih 27, tapi tulang belakang saya tidak mulai dari Pinggang? atas, ya, pinggang bagian pinggang. Itu udah sakit. Gimana ya cara mengurangi atau menghilangkannya? Oke, izin Teteh, usia tadi 27 ya. Mohon maaf, udah termasuk body overweight belum? Ya, kalau sudah overweight, apalagi obesitas, center of gravity kita tertumpu di pinggang kita. Ketika ini tertumpu di sini tuh, semua tertumpu di sini, tulang kita ketika kita bertambah berat badan Pak, tulang kita nggak makin besar. Ini perlu dicatat. Contoh gini. Motor kita pakai NMAX nih, tapi barang yang kita pakai kita bawa melebihi kapasitas.
bannya nggak ikut membesar ketika kita bawa beban besar. Tubuh kita pun sama. Ketika lemak di tubuh kita bertambah, tulang kita justru makin keberatan dia. Salah satu bentuk keberatannya, salah satu bentuk protesnya tulang kita, yaitu nyerinya mulai muncul. Yang paling sering itu selain di pinggang, lutut, dan ankle ketika kita pakai beraktivitas. Maka jawabannya apa? Selagi tidak ada benturan, tidak ada pernah kecelakaan, tidak ada trauma ya, teh ya, itu bisa dilakukan dengan latihan seperti tadi. Untuk mengurangi berat badan dulu. Kita selesaikan dulu dengan berat badan. Mohon maaf, ini bukan body shaming ya Pak ya. Ini ibu bapak nanti konsul ke dokter pun sama, selesaikan dulu berat badannya. Nanti dengan sendirinya sendi itu membaik. Karena salah satu bentuk protesnya sendi kita itu adalah tadi ngilu yang dirasakan tadi, kita mungkin bilangnya tanpa sebab, padahal sebabnya jelas-jelas berat badan kita sendiri. Itu mungkin ya teh ya. Tapi kalau ingin, boleh nggak saya terapi? Boleh banget. Untuk mempercepat penurunan berat badan kita, salah satunya tadi ya masas. Masas itu membakar kalori juga Pak. Tapi bukan dilakukan sekali sebulan. Ada termin tertentu dilakukan. Bekam itu membantu pengeluaran kolesterol, lemak yang berlebih di tubuh kita. Terus menjaga makanan. Kalaupun kita belum bisa mengurangi makanan minuman yang tinggi kalori, tinggi lemak, setidaknya menambah pengimbang, yaitu bergerak. Kalau Bapak Ibu tanya, apakah saya makan masih minum kalori tinggi? Masih. Saya masih makan daging, saya masih makan yang tinggi lemak, tapi saya bergerak. Makanya berat badan tuh nggak nambah-nambah gitu. Gitu mungkin ya, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Makasih. Silakan Bapak. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah, ada manfaat yang bisa kita ambil, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bisa melaksanakan perintahnya, terutama dalam sholat. Kita bisa lebih tumakninah, kita bisa lebih khusyuk lagi setelah kita mengetahui bagaimana cara kita meraih gerakan yang tumakninah tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.